dalam hatiku yang terdalam tuh aku kayak teriak gitu sama Tuhan, Tuhan kenapa kok Tuhan mengadakan suatu cobaan yang benar-benar berat banget. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Dalam video kali ini kita ingin menyaksikan kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang sudah dinyatakan melalui keluarga kita guys. Nah, dalam hal ini kita ingin menyaksikan anak kita yang kedua, harusnya yang menjadi yang kedua, yaitu Jordan ya. Nah, lalu Tirsa mungkin bisa. Ya, ini adalah Memento and Treasure Box. Memento and Treasure Box. Ya, yang kita bikin khusus untuk menyimpan semua memori dari Jordan. Jadi ceritanya itu bulan November atau Desember itu aku tes kehamilan dan terus hasilnya aku positif. Itu di sini nih, pinggirin dulu sini. Oke. Nah, ini di bulan bentar dulu, di bulan apa ini ya, aku pertama itu nih, aku ngetes itu, ntar aku tunjukin di video ini aku tunjukin fotonya dari foto buku ini. Jadi bulan Desember itu tepatnya aku tes pakai test pack gitu dan hasilnya positif, aku hamil anak yang kedua. Terus kita happy banget karena emang waktu setelah kita lahiran Jaden. Terus Jaden umur 10 bulan ya, 10 bulan. Aku ada hamil lagi, aku kan hamil, tapi aku kena miscarriage. Terus setelah itu bulan Desember selang 3 bulan, aku ngetes lagi dan aku hasilnya positif di bulan Desember itu. Terus bulan Januari kita ke midwife. Nah, midwife itu adalah bidan, dimana dia yang ngurusin dari awal kehamilan sampai nanti lahiran. Terus pada bulan Januari itu aku pertemuan pertama kali sama midwife. Itu udah seperti tes biasa dikasih segala macam, maksudnya kayak blood test, terus tes urin ke dokter ya, ke GP. Terus habis itu scan untuk yang pertama kali untuk melihat kapan due date-nya. Terus setelah itu hasilnya bagus ya. Terus yang kedua bulan Februari, pada bulan Februari ini itu kita juga dikasih ada lagi scan untuk anti scan namanya. Jadi dia anti scan itu dia melihat di belakang leher bayinya itu umur 12 minggu itu dilihat ada cairan atau apa gitu loh, cairan yang berlebihan untuk mendeteksi Down syndrome atau enggak. Iya, itu. Terus dan hasilnya bagus. Terus bulan Maret. Jadi kemarin yang 12 week itu kan bulan Februari, terus bulan Maret kita scan lagi untuk yang 20 minggu. Untuk yang 20 minggu. Nah, waktu 20 minggu inilah dimana kita pertama kali benar-benar diuji sama Tuhan. Bulan Maret ini. Ya, jadi terus bulan Maret ini midwife ngasih kita seperti kayak kemarin itu ngasih surat untuk kita scan seperti biasa, karena kan emang hasilnya yang kemarin kan bagus. Emang kalau udah 20 minggu kan emang midwife kasih kita scan lagi, dan aku ada scan, ada blood test segala macam buat yang
untuk yang 20 weeks ini. Nah 20 weeks ini scan-nya itu tentang anatomi scan. Nah anatomi scan ini waktu kita scan itu dari pihak sonografernya. Dari pihak sonografernya itu dia nggak bisa nemuin CSP ya, nggak bisa nemuin CSP. Nah CSP itu mungkin ada yang bisa jelasin. CSP itu jadi gini guys, otak kita tuh kan ada otak besar dan otak kecil kan, atau ada juga otak kiri, ada yang nyebut otak kiri, otak kanan gitu guys. Nah CSP itu dia tuh kayak bridge-nya gitu guys, dia kayak jembatannya yang pekerjaan jembatan ini tuh mentransfer antara data dari otak kiri ke otak kanan gitu guys, dan juga sebaliknya dari otak kanan ke sebelah ke otak kiri, dan gitu modelnya itu kayak gitu. Nah kalau nggak ada CSP-nya ini sebenarnya bisa hidup nggak? Tetap bisa hidup. Bahkan ada orang itu yang bisa hidupnya tuh tanpa CSP ini juga ya hidup dengan normal-normal aja. Cuman untuk kasus tertentu tuh kalau dengan absennya CSP ini tadi, absen CSP ini tuh bisa menyebabkan tuh orang tuh apa ya, kayak hidup dalam dunianya sendiri gitu guys. Tapi dalam tingkat yang akut gitu. Jadi memang untuk absen CSP ini tuh beberapa orang tuh bakal hidup normal ya, tapi beberapa orang tuh dia bakal hidup dalam dunianya sendiri gitu guys. Dan dia bakalan katanya sih bisa kayak kejang setiap hari. Iya bisa kejang. Terus sering operasi segala macem gitu. Terus. Tapi untuk yang orang yang normal, yang tanpa CSP ya ada orang yang hidup dengan normal ya normal-normal aja gitu. Terus. Tapi ya absen CSP ini tetap bukan hal yang normal ya. Jadi absen CSP ini tuh tetap bisa dibilang memang nggak normal sih, karena tidak ada lazimnya tuh gitu. Jadi manusia normal akan memiliki CSP gitu. Nah terus untuk yang waktu itu setelah kita kan tahu nih bulan Maret kan, bulan Maret tuh kita tahu kalau ternyata Jordan ada something different with his brain, and terus kita akhirnya tuh dirujuk ke rumah sakit. Ya ke Auckland Hospital, dimana itu dia emang khusus menangani untuk ibu hamil, yang bayinya ada kelainan, jadi kelainan apapun itu. Terus kita ke sana, terus kita dapat surat panggilan segala macam ini, terus mereka scan juga. Ini mereka scan juga. Nanti ntar aku kasih juga nih. Ini ya fotonya ini. Dia ada scan itu, terus setelah itu bulan ini di sini. Ntar aku foto ini. Ini apa? Jadi tadi ya balik ke CSP tadi ya. CSP itu adalah cavum septi pellucidum. Jadi kalau absen CSP itu berarti yaitu absen cavum septi pellucidum. Kayaknya bahasa Latin ini. Iya. Nah, terus ini. Jadi di sini tuh pada bulan Maret. Jadi bulan Maret yang itu emang sudah ditemukan dia CSP-nya nggak ada. Tapi terus waktu itu aku sama Andi percaya kalau Tuhan pasti mengadakan mukjizat buat anak kita Jordan. Dan kita berdoa biar CSP itu ada, dan kita juga berdoa sampai ke gereja, sampai semua tonton komsel kita minta mereka doain, tapi mungkin Tuhan berkata lain. Dan waktu itu tapi waktu kita berdoa minta CSP ini Tuhan menjawab, ya nggak? Ya, Tuhan menjawab. Jadi waktu itu aku dirujuk ke Auckland Hospital, mereka scan. Waktu mereka scan itu mereka menemukan CSP, tapi mereka gantian tidak menemukan corpus callosum, sisi dari jadi bagian dari CSP itu tidak ada. Tapi corpus callosum corpus callosum. Oh iya, corpus callosum itu. Nah, itu nggak ditemukan. Terus akhirnya aku tuh mulai sejak Maret itu
2 minggu sekali kita pasti ke Auckland Hospital, kita tuh cek ke dokter spesialis. Jadi aku udah nggak berhubungan lagi sama midwife. Jadi terus aku ke dokter spesialis, dia nge-scan aku, dari scan perut terus sampai scan lewat vagina juga, di scan semuanya. Dia lihat dari bawah dan dilihat dari atas perut, dilihat semua. Terus waktu yang pertemuan kedua itu aku ada diambil contoh ketuban, air ketuban dan blood test. Nah, blood testnya itu jadi yang missing di Jordan itu ini. Yang missing di Jordan itu agenesis corpus callosum sama echogenic bowel. Ya, echogenic bowel. Jadi yang di bawah perut tuh aku juga nggak begitu paham ya. Jadi mereka sih bilang kalau ntar Jordan lahir hidup, dia harus mengalami operasi untuk beberapa kali sebelum umurnya 3 bulan. Nah, terus waktu itu waktu dengar itu kita benar-benar shock, dan benar-benar hancur banget, karena kita memang suka sama anak kecil kan, dan kita memang mengharapkan seorang anak lagi. Tapi kenapa waktu pertama 2 kali ya, setelah aku punya Jayden, terus aku mengalami keguguran 2018, tapi terus Tuhan kasih kita lagi anak Jordan 2019. Tapi terus Tuhan ngasih kita tuh cobaan yang benar-benar kayak seakan-akan kayak kita tuh mikir, Tuhan kenapa kok ini harus terjadi sama keluarga kita. Jayden, Mami it's okay. Jayden, Mami okay, si Mami, Iya. Mami, ya. It's okay. It's okay. Iya. It's okay. It's okay. Okay? You okay? You okay? Iya. Ya, jadi emang kalau ngerti aku nangis gini, karena emang waktu itu selama it's okay. Karena emang nggak tahu ya, karena emang selama 1 tahun ya semenjak kejadian itu, semenjak 2019 bulan Maret ya, 2019 bulan Maret itu sampai kita selesai prosedur semuanya tuh setiap hari aku nangis, setiap hari aku jujur aku kalau bilang emang kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus, kita emang nggak boleh marah sama Tuhan kan, karena kan semua udah kehendaknya Tuhan, semua milik Tuhan, bahkan setiap nafas kita pun kan milik Tuhan. Tapi cuma aku sama Andi cuma Andi mungkin dia lebih tegar ya daripada aku ya. Jadi waktu kita tahu kejadian itu di keluarga kita di New Zealand, aku tuh cuma mikir gini, Tuhan, aku cuma dalam hatiku yang terdalam tuh aku kayak teriak gitu sama Tuhan, kenapa kok Tuhan mengadakan suatu cobaan yang benar-benar berat banget menurut aku, berat banget kok sama kita gitu loh. Padahal Tuhan tahu kalau
kita di New Zealand ini kita cuma berdua, keluarga kita di luar New Zealand semua, dan kita apa-apa sendiri berdua. Tapi kenapa kok Tuhan mengadakan hal ini tuh ke kita gitu loh, bahkan ya Tuhan mengizinkan ini tuh terjadi kok kepada keluarga kita gitu. Jadi kita dari sejak Maret sampai semua prosedur semuanya Jordan selesai itu kita cuma berdua, karena emang jadi papa mamaku emang sudah planning kan. Jordan kan due-nya kan Agustus, mereka planning ke sini tuh bulan Juni, bulan Juli. Tapi terus setelah tahu ini mereka nggak bisa cancel semua plan tiketnya, tapi mereka cuma bisa mundurin sebulan. Terus akhirnya mereka mundurin sebulan, mereka bisa datangnya bulan Juni. Terus waktu itu aku selama 3 bulan sejak Maret, April, Mei itu selama 3 bulan 2 minggu sekali kita pasti ke Auckland Hospital untuk periksa segala macam sampai semua dicek. Kenapa kok Jordan seperti itu? Karena kita tahu, kalian semua tahu Jaden baik, Tuhan ngasih kita Jaden baik, normal, sehat, nggak kurang suatu apapun. Tapi kenapa kok Tuhan mengadakan seperti ini kok ke Jordan gitu? Dan waktu dicek sama dokternya semuanya normal, genetik kita berdua. Kita ada tes DNA juga. Ya, kita ada tes DNA, tes genetik, dan iya. Tes air ketuban aku. Tes air ketuban. Semuanya tuh normal. Semuanya normal, semuanya baik. Jadi emang ini tuh emang unik dari bayinya sendiri. Terus waktu bulan April akhir itu ada, kalau di sini ada kayak namanya tuh social worker. Dia datang, emang kita udah di planning, dia datang dan kita membicarakan tentang bagaimana prosedur tentang pemakaman segala macam. Karena sebelum ngomongin pemakaman, jadi Jordan itu udah nggak ada di dalam kandungan ya, udah nggak ada dalam kandungan itu umur 26 minggu. Terus nggak ada heartbeatnya. Ya, udah heartbeatnya udah nggak ada. Terus akhirnya social worker datang ke kita, terus dia kasih tahu kalau tentang funeral gimana segala macam. Terus akhirnya kita pakai funeral namanya ini Forest. Yang ini kita pakai Forest funeral service. Terus jadi karena usia janinnya itu udah di atas 20 tahun, jadi kita mesti mengadakan funeral yang beneran gitu guys. Ya, yang beneran kayaknya orang meninggal ya. Iya. Terus setelah dia datang itu, terus kita dikasih juga ini surat ini. Itu tentang apa? Ini kalau ini aku dirujuknya ke North Shore Hospital untuk aku labor, karena kan Jordan kan udah heartbeatnya udah nggak ada, dan aku harus melahirkan secara induksi. Aku ngelahirin Jordan normal di usia 26 minggu, sekitar hampir 7 bulan. Terus akhirnya kita ke gereja juga, kita minta tolong gereja untuk mendoakan kita. Terus kita karena kita benar-benar kayak nggak ngerti gitu loh. Aku sendiri kayak mikir, kayak waktu kita ke funeral tuh ya, aku sama Andi tuh dari dulu kita datang ke New Zealand tuh selalu pikir gini, wah besok kalau kita punya anak-anak, kita mau ngadain merit atau acara pesta ulang tahun di New Zealand buat anak-anak kita. Cuma kenapa kok aku waktu kemarin tuh selalu bertanya-tanya terus, kenapa kok malah acara seperti ini yang Tuhan kasih gitu loh. Sebenarnya kan ini semua orang tua kan nggak ada yang mau. Orang tua mana yang mau kayak orang tua mana gitu loh yang mau datang ke acara anaknya yang meninggal.
Jadi kita pernah mengalami lahir anak menangis dan lahir anak nggak nangis. Jadi waktu Jordan lahir dia karena dia udah kondisi meninggal, jadi itu benar-benar aku setelah ngelahirin Jordan tuh benar-benar kayak hidupku tuh kayak ditempa banget gitu loh sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh benar-benar menguji aku sama Andi. Itu benar-benar kayak sampai sekarang tuh aku sama Andi tuh sampai nggak bisa berkata-kata gitu loh, kenapa, tapi kita pun nggak tahu jawabannya itu kenapa gitu loh. Bahkan kita kalau ditanyai sama teman-teman, sama keluarga, kenapa kok bisa gitu, terus kita sendiri juga bilang nggak tahu, karena emang dicek segala macam, genetik segala macam, semuanya normal. Bahkan kita sendiri pun sampai sekarang, sampai detik ini kita berani menceritakan ini ke teman-teman subscriber kita, itu karena kita emang kayak mau menyaksikan gitu loh. Yang kita tahu sampai saat ini, yang kita berdua tahu tuh semua itu miliknya Tuhan. Bahkan Jaden pun miliknya Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah salah. Ya, dan Tuhan nggak pernah salah gitu loh. Emang karena kejadian ini, melalui kejadian ini nama Tuhan tuh dipermuliakan. Tapi apa ya, kalau kita melihat secara duniawi, thank you Jaden, kalau kita melihat secara duniawi, emang ini kayak nggak masuk akal gitu loh, emang nggak masuk akal. Tapi setelah funeralnya berakhir, setelah Jordan dikubur, itu emang ada suatu kelegaan sendiri ya. Kita ada suatu kelegaan sendiri, itu kayak benar-benar Tuhan tuh ngasih, ternyata tuh Tuhan nih masih sayang sama Jordan gitu loh, sayang sama kita berdua di New Zealand. Tuhan tahu kita sendirian di New Zealand. Kalau seumpama nih Jordan hidup, Jordan harus mengalami operasi itu setiap bulan. Jordan mengalami kesakitan. Jordan harus ya seharusnya dia happy bisa mainan sama Jaden, tapi dia harus menghabiskan hidupnya banyak di rumah sakit. Jadi mungkin Tuhan itu nggak mau anak dan keturunan kita tuh tersiksa gitu loh. Jadi mungkin karena Jordan keadaan seperti itu, jadi mungkin Tuhan yang mendidik Jordan sendiri, dan kita percaya suatu saat pasti kita bakal ketemu lagi sama Jordan. Dan yang paling berat tuh waktu 3 bulan kejadian Jordan itu, emang aku sama Andi benar-benar kayak sama Jaden tuh nggak terlalu ini ya, jadi nggak terlalu perhatiin Jaden banget, karena emang kita kayak benar-benar kayak hancur banget gitu. Tapi kita bersyukur banget punya Jaden ya, karena Jaden benar-benar jadi penghibur, jadi dia nih ada suka duka kita tuh ada Jaden ini. Jadi Jaden tuh benar-benar dikasih Tuhan ke kita tuh benar-benar buat penghibur banget Jaden ini. Dan ini terus ini yang kedua kali untuk acara udah hadir ya. Udah hadir. Terus ini ini jadi kita kalau di sini karena Jordan kan udah ada udah pernah lahir, jadi Jordan pun punya punya birth certificate kayak gini. Ini birth certificate-nya New Zealand seperti ini ya. Nanti kita tunjukin di foto ya, tunjukin di foto nanti birth certificate-nya. Terus burial certificate. Jadi burial certificate tuh dimana kita juga nih burial certificate-nya Jordan. Di burial certificate tuh ini ya, sertifikat untuk pengkuburan gitu guys. Dan waktu aku lahiran itu kita terus dikasih ini sama North Shore Hospital. Itu isinya ini kelihatan apa? Kelihatan. Ini isinya kasih bonekanya ini tuh ada juga di petinya Jordan. Ya.
Terus ini ada juga di petinya Jordan, dan juga ini sama persis yang dipakai Jordan. Sama persis yang pakai Jordan. Dan ini emang ini kayak kecil banget kan, ini sama telapak tangannya sih cuma segini doang. Waktu gendong Jordan cuma 500 gram, sekitar 500 gram. Waktu Jordan lahir tuh sebenarnya sama persis kayak Jordan, cuma dia memang karena dia 26 weeks ya, jadi memang dia lebih kecil. Dan dia secara bentuk tuh sama persis kayak waktu Jordan waktu lahir. Dan kalau kalian bisa lihat nih, kayak kakinya segala macam kan cuma segini doang nih. Nih kakinya nih. Emang kalau dilihat ini emang kayak boneka gitu ya, emang kayak kecil banget sama kayak baby yang normal yang lahir 9 bulan tuh emang beda. Emang dia lebih kecil, dan waktu lahir pun kalau kita lihat tuh tangan, kaki, kelamin segala macam tuh normal. Cuma memang yang di dalamnya Jordan itu emang yang dia ada abnormalitinya tuh di situ ada. Iya. Terus yang ini foto. Jadi ini foto kita tuh dapat waktu Jordan lahir. Jadi Jordan lahir kita dapat foto gratis dari rumah sakit Heartfelt. Ya, dari Heartfelt. Heartfelt ini fotografernya, dia tuh fotografer volunteer khusus untuk orang-orang yang bayinya lahir meninggal. Ya, nih. Nanti kita juga mau tunjukin foto-fotonya ini. Nih foto-fotonya Jordan ini. Dan apa ya, kita kalau lihat kayak gini emang kayak balik sedih lagi karena gimana pun kita kan nggak bisa membohongi diri sendiri kan, nggak bisa bohongin diri sendiri kalau emang Jordan itu adalah anak kita yang kedua, dan dia udah lahir tapi emang dia sudah nggak bernyawa. Tapi Jordan ini emang benar-benar membawa keluarga kita nih lebih dekat sama Tuhan. Pertama Jordan membawa kita nih lebih dekat sama Tuhan, terus membawa kita nih lebih rendah hati, karena emang semuanya kan miliknya Tuhan. Semua itu datangnya dari Tuhan. Semua datangnya dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Iya. Jadi segala sesuatu tuh kita tuh di dunia ini tuh nggak ada yang perlu disombongkan. Kamu mau bisa punya anak cepet, kamu mau berkelimpahan, nggak ada yang bisa disombongkan, karena kalau Tuhan sudah berkata enggak. Kalau Tuhan sudah kata kamu udah stop sampai di sini, stop. Jadi dari itu kita berdua sampai sekarang benar-benar dari kejadian Jordan kita nggak meninggalkan Tuhan, tapi kita mau lebih dekat sama Tuhan, karena Tuhan mungkin punya sesuatu yang lebih besar buat kita. Amin. Dan kita percaya, kita di New Zealand meskipun kita sendiri, tapi kita tahu Tuhan tuh punya rencana yang besar. Tuhan punya pelangi setelah badai di keluarga kita ini. Terus mungkin Andi mau cerita tentang prosedur funeral. Ya, jadi untuk prosedur funeral itu seperti layaknya orang meninggal ya guys ya. Jadi kita sebagai keluarganya, terus jadi Jordan waktu itu tuh dari rumah sakit kan habis lahiran itu langsung dibawa ke rumah dukanya. Nah di rumah dukanya itu Jordan ditaruh di peti, terus petinya tuh mulai dihias gitu. Jadi kita di situ udah taruh baju baby. Nah newborn. Waktu kita beli baju baby ini tuh aku 3 tahun sama Andi ya. Waktu itu baru 2 tahun sama Andi. Waktu kita beli baju baby itu kita kan pergi ke toko, terus kita beli baju baby. Waktu itu kita milih satu baju bayi, dan waktu kita milih tuh Andi tuh benar-benar nangis benar-benar kayak nangis seperti kayak anak kecil nangis gitu, kayak anak kecil nangis minta permen gitu. Bener-bener Andi waktu itu milih baju tuh sampai dia nangis, terus dia bilang kita mau kasih Jordan yang terbaik karena apa? Karena kita nggak akan bisa gitu loh beliin Jordan lagi.
beliin Jordan baju lagi, mainan lagi kan nggak mungkin Jadi gitu. kenapa ini jadi beliin baby Jordan itu pertama dan yang terakhir gitu guys, itu yang bikin gua tuh sangat terpukul banget gitu guys. Padahal gua tuh termasuk orang yang jarang nangis sih, gua hampir nggak pernah nangis sih. Tapi waktu itu gua emang nangis sih, gua di toko tuh nangis beneran sih. Ya toko nangis beneran, sampai karyawannya tuh sampai datang, sampai ngeliatin gitu, kenapa kok Adi kok menangis gitu. Dan kita emang beliin baju itu yang bener-bener terbaik, bener-bener yang kita mainan tuh bener-bener yang paling baik dari semua mainan. Kita pilih yang paling mahal, kita pilih yang pokoknya semua yang terbaik menurut kita. Karena ya itu, mungkin Andi sendiri mungkin mikirnya dia nggak mungkin bisa beliin lagi kan. Kalau Jaden kan setiap saat kita bisa beliin, tapi kalau Jordan kan nggak mungkin kita beliin juga. Terus setiap kali kita datang ke pemakaman, ke kuburan ke makamnya Jordan, ke makamnya Jordan, kita selalu beliin dia hiasan di makamnya itu. Hiasan. Ya kayak lampu, lampu-lampu yang lucu-lucu gitu. Nah, itu juga Andi yang pilihin sendiri, karena emang dia ini kan kayak selagi dia bisa beliin Jordan, kenapa enggak gitu loh. Maksudnya kan dia nggak bisa beliin mainan buat Jordan kan, dia kan bisa beliin mainan buat Jaden. Jadi ya memang ya sungguh nggak kita pikirkan ya, nggak kita pikirkan ya. Jadi kita tuh sekarang kalau beberapa bulan sekali itu mesti kita datang ke makamnya Jordan, kita ngehias makamnya Jordan lagi, ngecek rumputnya rapi enggak gitu guys. Terus tadi ya kembali ke petinya Jordan tadi ya. Jadi di situ Jordan tuh ditaruh di situ terus ditata, dikasih mainan-mainan, dikasih baju baby newborn, lalu di situ dikasih juga lagi yang ada ini juga boneka yang ini kan sama bonekanya sama yang di petinya Jordan kayak gini. Jadi mementonya yang ini tuh dia benar-benar mengingat tentang apa saja yang ada di dalam petinya Jordan tuh ada di sini juga gitu guys. Jadi setelah dari rumah duka itu kita keesokan harinya ya. Keesokan harinya ya. Jadi cuma 1 hari di rumah duka aja. Habis itu keesokan harinya langsung keesokan harinya langsung dibawa ke North Shore Memorial Park. North Shore Memorial Park. Snapper Rock Memorial Park. Terus di situ diadakan acara pengkuburan ya, dan di situ kita juga nggak nyangka guys, ternyata banyak dari teman-teman kita tuh juga yang ikut bersimpati gitu guys, dan yang datang tuh teman-teman kita tuh datang situ banyak semua. banget ya. Dan parkirannya tuh sampai full. Itu kita juga nggak nyangka, kita nggak nyangka punya teman-teman banyak yang begitu simpati sangat dengan kita, care sama kita ya. Lalu di situ diadakan acara chapel kecil-kecilan gitu. Dan di situ kita doa bareng, kita pujian penyembahan bareng. Habis itu kita di situ juga ada sharing singkat tentang Jordan ini, kok bisa meninggal tuh gimana. Lalu habis itu langsung ke tempat di mana Jordan itu bakal dikuburin, terus itu kita kuburkan Jordan di situ gitu guys. Terus setelah kejadian itu setelah 2019 setahun ya. Iya, jadi kita ngasih gap ya. Akhirnya kita take a break dulu. Ya, kita break setahun. Emang kita kayak beneran kayak mau membentuk hati, kayak membentuk segalanya jadi baru lah, karena kan kita harusnya tuh bulan Agustus 2019 kita punya Jordan, tapi Tuhan berkehendak lain. Terus akhirnya kita break dulu, kita break setahun. Terus akhirnya kita doa terus, kita minta Tuhan tuh harapan yang baru, kita minta Tuhan tuh memulihkan hati kita minta Tuhan tuh memulihkan hubunganku sama Andi. Mungkin ada kita berdua mungkin salah di hadapan Tuhan, dan kita berdua juga memperbaiki
kondisi kita juga sama Jaden, karena waktu itu 3 bulan waktu kita ngurus Jordan tuh bener-bener Jaden tuh kayak bener-bener nggak keurus. ya nggak keurus, karena kita emang kan udah stres banget tuh, udah bener kayak penat banget, stres banget tuh. Kita bener-bener kayak sama Jaden nih, makanya kita sama Jaden nih kayak sayang banget. Ya kita emang sayang banget sama semua anaknya kita, cuma Jaden nih bener-bener kayak penghibur buat kita gitu loh. Di situ yang benar-benar Ya. aku tuh benar-benar dapat hikmat tuh gini ya. Jadi memang benar kayak yang Tirsa tadi bilang ya. Jadi semua itu tuh memang kita tuh nggak ada yang bisa disombongkan sama sekali. Jadi kita mau punya apalah, punya harta itu nggak ada yang bisa disombongkan sama sekali guys. Kita kalau meninggal nanti pun harta itu juga nggak kita bawa guys. Dan misal kita tuh nggak ada yang tahu guys. Jadi kapan kita akan meninggal tuh kita nggak ada yang tahu guys. Jadi kita bisa meninggal tuh 5 menit lagi, kita bisa meninggal mungkin 5 jam lagi, 5 hari lagi, nggak ada yang tahu guys. Jadi memang kita selagi kita hidup itu kita harus berbuat kebaikan guys. Jadi kita memang harus menjadi berkat ya bagi banyak orang ya. Yang itu yang gue dapat tuh kayak gitu guys. Jadi dari peristiwa Jordan ini tuh yang gue dapat tuh kayak gitu guys. Selama kita hidup, kalau kita bisa menjadi berkat, marilah kita menjadi berkat guys. Jadi seperti itu yang gue pengen sampaikan. Itu karena itu yang hikmat yang Tuhan beri buat gue tuh yang gue dapat dari peristiwa Jordan kayak gitu guys. Dan puji Tuhan setelah kejadian itu setahun, akhirnya kita sekarang dikasih lagi, aku lagi kita dikasih lagi nih anak yang ketiga. Dan puji Tuhan semuanya baik, semuanya normal. Sebenarnya technically ini anak keempat loh. Iya, technically ya. Pertama Jaden. Iya. Kedua miscarriage. Tapi waktu itu miscarriage itu Udah termasuk 12 minggu. early banget ya, 12 week ya. Tapi belum kelihatan gitu. Iya. Masih kayak jelly gitu. 12 minggu. Terus ketiga itu Jordan. Terus keempat yang ini. Jadi puji Tuhan, ini kemarin sudah di scan. Semuanya tuh baik, lancar. Nah, kita terus berdoa bahwa Tuhan kiranya mengurapi bayi ini sejak ia dari dalam kandungan. Iya. Tuhan sendiri yang merawat baby ini. Amin. Dan baby ini boleh lahir sempurna nanti di Desember. Ya, Tak kurang Desember. suatu apapun Amin. juga sempurna. Oke, jadi sekian dari kesaksian kita. Dan kita Kalau kalian ada mau sharing atau ada something yang mau ditanyakan, boleh langsung ke komen. jadi kita pasti respon di situ. Ya,